Selamat malam, Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Didi Marcel Murukaban. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya multimedia pembelajaran dalam mendukung proses belajar mengajar. Multimedia pembelajaran memainkan peran krusial dalam dunia pendidikan modern. Proses belajar mengajar tidak lagi hanya metode tradisional seperti ceramah atau buku teks, tetapi semakin mengintegrasikan teknologi multimedia seperti video, animasi, simulasi, dan integritas digital. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, interaktif, dan efektif. Beberapa alasan mengapa multimedia pembelajaran itu sangat penting. Meningkatkan interaksi, di mana siswa dapat lebih aktif dalam proses belajar mengajar, misalnya melalui game edukatif atau video interaktif. Yang kedua itu mengatasi keterbatasan metode konvensional, yang dimana materi yang sulit dipahami melalui teks bisa lebih mudah dijelaskan melalui ilustrasi visual atau animasi. Yang ketiga, mempermudah penyampaian materi abstrak, yang dimana konsep-konsep sulit seperti teori fisika atau proses biologis dapat divisualisasikan dalam bentuk animasi atau simulasi. Yang terakhir itu mengakomodasi perbedaan gaya belajar, yang dimana beberapa siswa lebih mudah memahami materi melalui gambar, sementara yang lain lebih memahami melalui suara atau auditory layers. Yang kedua itu tujuan dan manfaat multimedia pembelajaran. Tujuan utama dari multimedia pembelajaran adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pendidikan. Adapun manfaatnya, yang pertama, meningkatkan daya tarik dan motivasi belajar, yang dimana multimedia membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Penggunaan elemen visual dan suara dapat mengurangi kecerduhan saat belajar. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, yang dimana materi yang diajarkan dengan bantuan gambar, video, atau animasi lebih mudah dipahami dibandingkan dengan teks mata. Misalnya konsep matematika seperti geometri dapat lebih jelas dipahami dengan bantuan simulasi 3D. Yang ketiga, mempermudah proses belajar. Dengan adanya multimedia, siswa dapat memahami materi lebih cepat karena disajikan dengan cara yang lebih mudah dicerna. Hal ini juga mengurangi kebutuhan akan pengulangan materi secara terus-menerus. Yang keempat, meningkatkan retensi dan daya ingat. Penelitian menunjukkan bahwa informasi yang diterima melalui multimedia lebih mudah diingat dibandingkan informasi yang hanya diperoleh melalui teks atau ceramah. Hal ini karena kombinasi berbagai elemen, media memperkuat ingatan jangka panjang. Yang terakhir, mendukung pembelajaran mandiri, yang dimana dengan multimedia, siswa dapat belajar secara mandiri melalui video tutorial, aplikasi pembelajaran, atau platform e-learning. Ini memungkinkan mereka untuk mengulangi materi sesuai kebutuhan tanpa bergantung sepenuhnya pada guru. Yang ketiga, hubungan multimedia pembelajaran dengan aspek kognitif. Multimedia pembelajaran sangat berkaitan dengan aspek kognitif karena dapat membantu siswa. Yang pertama, memahami materi. Dengan adanya kombinasi teks, suara, dan visual, otak siswa lebih mudah mengolah dan memahami informasi yang disajikan. Misalnya, pembelajaran sejarah akan lebih menarik jika dilengkapi dengan video dokumenter atau animasi peristiwa sejarah. Yang kedua, mengingat informasi lebih lama. Multimedia mengaktifkan berbagai area dalam otak yang meningkatkan proses encoding.
atau penyimpanan informasi. Siswa cenderung lebih mudah mengingat sesuatu yang mereka lihat dan dengar dibandingkan dengan yang hanya mereka baca. Yang ketiga, mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan nyata. Multimedia, terutama simulasi dan game edukatif, memungkinkan siswa untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam skenario dunia nyata. Misalnya, dalam bidang kedokteran, mahasiswa dapat menggunakan simulasi digital untuk memahami prosedur medis sebelum melakukannya secara langsung. Yang keempat, kaitan multimedia dengan perkembangan teknologi saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, multimedia dalam pembelajaran juga mengalami perubahan yang signifikan. Saat ini, beberapa tren yang berkaitan dengan pemanfaatan multimedia dalam pendidikan. Yang pertama, e-learning dan SMS, yang dimana platform seperti Google Classroom, Mood, atau Edmodo memungkinkan guru untuk mengunggah materi multimedia seperti video, infografis, dan animasi yang dapat diakses siswa kapan saja. Yang kedua, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Teknologi ini memungkinkan pengalaman belajar yang lebih imersif. Misalnya, dalam pembelajaran sains, siswa dapat menggunakan VR untuk menjelajahi tata surya secara langsung. Yang ketiga, artificial intelligence atau AI dalam pendidikan. AI digunakan untuk membuat sistem pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang terakhir, game-based learning dan gamifikasi, yang dimana penggunaan game dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Contohnya, Duolingo untuk belajar bahasa atau game simulasi bisnis untuk pendidikan ekonomi. Yang kelima, contoh nyata penerapan multimedia pembelajaran. Beberapa contoh penerapan multimedia dalam pembelajaran, baik dari pengalaman pribadi maupun referensi lain. Contohnya itu di sekolah, yang dimana banyak sekolah yang menggunakan presentasi PowerPoint dengan animasi dan video untuk menjelaskan materi pembelajaran. Yang kedua, di perguruan tinggi, mahasiswa sering menggunakan video pembelajaran dari platform seperti YouTube atau Coursera untuk memahami materi kuliah. Yang ketiga, dalam pelatihan profesional, perusahaan menggunakan e-learning interaktif untuk melatih karyawan, misalnya melalui video interpersonal dan simulasi kerja. Yang terakhir, dalam pembelajaran mandiri, banyak siswa menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Khan Academy, Ruang Guru, atau Quizzes untuk mengasah keterampilan mereka secara mandiri. Yang terakhir itu pendapat pribadi tentang dampak multimedia terhadap keterlibatan siswa dan pencapaian hasil belajar, yang dimana multimedia pembelajaran memiliki dampak yang sangat positif dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar. Beberapa alasan yang mendukung, yaitu lebih interaktif dan menyenangkan, yang dimana belajar tidak lagi terasa membosankan karena disajikan dalam bentuk yang lebih menarik. Yang kedua, membantu siswa dengan berbagai gaya belajar, yang dimana siswa yang lebih suka belajar melalui visual, audio, atau kinestetik, semuanya dapat memperoleh manfaat dari multimedia. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan retensi, yang dimana dengan adanya ilustrasi dan simulasi, siswa lebih mudah memahami dan mengingat konsep. Yang keempat,
menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Saat ini, teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran berbasis multimedia adalah langkah yang relevan untuk mendukung pendidikan di era digital. Namun, penggunaan multimedia juga harus diimbangi dengan pendekatan pedagogis yang tepat agar tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, tantangan ke- seperta- seperti selain itu, tantangan seperti keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah juga perlu diperhatikan agar dapat multimedia dapat dirasakan secara mandiri. Sekian materi dari saya. Terima kasih.